Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Eep. Ya, Anda sudah lihat di sini ada benda apakah ini? Ya, ini adalah mixer amplifier punyanya Toa. Ya. Jadi pengalaman saya soal Toa ini dari kecil ya, itu saya udah mengenal banget ya sejak kecil tuh, waktu dulu zaman ngaji gitu ya. Itu masjid-masjid tuh di kampung saya rata-rata ya pakai Toa gitu, walaupun itu masih menggunakan aki ya, baterai gitu ya. Karena belum ada listrik. Jadi saya itu baru masuk listrik ke rumah saya itu sekitar tahun 89. Saya lagi SMA. Waduh ya, kebayang saya berada di kampung banget gitu ya. Jadi ini Toa udah sangat terkenal banget. Di masjid selalu pakai Toa. Dan ini menarik sekali, kadang-kala kalau hari Ahad ada hajatan suka dipinjam sama yang punya hajat. Buat sound sistemnya gitu ya. Nah, sampai-sampai nih kalau urusan sound masjid ini, Toa ini ibaratkan sebuah merek minuman yang terkenal itulah ya. Ini juga sama, kadang-kala kalau saya tanya mau pasang sound masjid itu ditanyanya, Kang Ep, Toanya merek apa gitu ya. Nah, padahal Toa sendiri itu sudah merupakan sebuah brand gitu ya. Jadi hampir diidentikan kalau sound masjid itu adalah Toa gitu ya. Kalau di masjid yang saya tangani, saya banyak menggunakan produk-produk Toa ini untuk yang outdoor biasanya, untuk di menara, karena sampai saat ini mungkin nih, dia rajanya nih, nggak ada saingan gitu ya. Produk hornnya atau corongnya juga gitu ya, hampir-hampir melenggang sendirian nih ya di Indonesia itu ya. Untuk power mixer atau power ampli yang sering saya menggunakan itu ada seri ZA2240 ya, dan ZP ya. Seri ZP juga yang power saja ya, nggak ada input mikrofon dan lain-lain ya. Itu sering saya gunakan. Jadi biasanya ya memang kalau untuk masjid besar saya gunakan yang 240 watt. Jadi ya kalau nggak ZP ya ZA gitu ya. Dan biasanya kalau di masjid juga kadang-kala yang saya tangani sudah tersedia ya, saya pergunakan kembali gitu ya. Di seri tersebut seringkali ada masalah ya. Jadi biasanya sih pada saat instalasi yang pertama ya, mungkin dari pihak instalator resmi Toa-nya atau dari teman-teman instalator yang sudah paham itu memasangnya benar. Mereka memiliki dua pilihan, kalau nggak high impedan, low impedan. Tapi biasanya kebanyakan menggunakan yang high impedan ya. Nah, itu sudah benar masangnya mereka di amplifier yang ZA2240 atau yang ZP2240 itu, atau 2120 ya, macam-macam tuh. Ada yang 120 watt kan, ada yang 240 watt. Anda lihat di gambar ini, di belakangnya itu kan ada konektor untuk speaker ya. Itu di situ ada yang untuk low impedan yang 4 ohm sama yang high impedan. High impedan juga ada 2, ada 70 volt, ada yang 100 volt. Bisa lihat di gambar ini ya. Nah, di instalasi pertama mungkin dari pihak instalasi resmi Toa atau rekanannya Toa itu masangnya benar, bisa ambil yang high impedan, berarti ya pasangnya koneksinya COM dengan 70 atau 100 volt ya. Nah, tetapi biasanya kadang-kala begini, ini pengalaman saya banyak menangani masjid gitu ya. Tiba-tiba, wah, ini pengurus masjid kah atau siapa itu, ada speaker lagi. Ya entah merek Toa atau yang lain gitu, ada speaker. Ya biasanya ya 8 ohm gitu yang low impedan. Nah, ngelihat ke ampli mixernya Toa ini masih ada tadi konektor koneksi yang nganggur ya. Tadi lihat di gambar ini ya, itu dicolokin juga ke yang low impedan biasanya, atau misalkan 100 volt dan 70 volt sama yang low impedan 4 ohm itu dipasang semua ke speaker. Nah, ini akibatkan kerusakan baik itu di amplifiernya maupun di loudspeakernya. Padahal di atas konektor tadi itu ada peringatan hanya boleh menggunakan salah satu ya, kalau nggak 70 volt, 100 volt atau yang 4 ohm. Tapi karena tidak dibaca
mungkin memang darurat literasinya luar biasa nih di kita ini gitu ya. Tidak dibaca itu peringatan, padahal sudah berbahasa Indonesia juga ya, yang dulu yang berbahasa Inggris gitu ya. Nah, sudah berbahasa Indonesia tetapi tidak dibaca ya, manualnya atau petunjuknya itu peringatannya tidak dihiraukan. Akibatnya ya jadinya cepat rusak gitu ya. Ya dua kalau nggak speaker ya ampli gitu rusaknya itu gitu ya. Ya, nah sekarang ini saya kedatangan tipe yang baru nih. Ya, yang baru, model baru, teknologi terbaru yaitu seri yang ini saya datang ini adalah ZA3224D atau nah ini 3224D AS1 ya 240 watt. Menariknya apa? Ini udah banyak perkembangan dari yang seri sebelumnya. Pertama, dia ini sudah menggunakan teknologi amplifier digital ya. Jadi ini amplifinya cukup ringan karena power supply-nya tidak berat gitu ya, pakai switching power supply ya. Jadi dia menjadi hemat energi. Untuk 240 watt ini dia hanya butuh listrik, tegangan listrik, kebutuhan daya listrik hanya sekitar 60 watt saja, sedangkan power outputnya bisa 240 watt ya. Jadi pertama itu sekarang sudah menggunakan tipografi amplifier digital ya gitu. Keduanya lagi tadi persoalan yang sering terjadi seenaknya memasang speaker, sekarang sudah diatasi dengan adanya switch. Nah, lihat di gambar ini ya. Ada switch yang kita bisa milih antara low impedance dengan high impedance. Ya, jadi sebenarnya saya sudah sempat ngobrol dengan kawan-kawan dari Toa ini gitu ya dulu, bikin dong pakai switch biar orang tidak memasang semuanya gitu ya. Ternyata di ampli ini sudah ada switchnya. Jadi kita harus milih nih, memutuskan untuk apakah mau pakai low impedance ya, yang 4 ohm, bisa 4 ohm, bisa sampai 8 ohm sebetulnya ya, atau ke high impedance 100 volt ya. Di sini 42 ohm ke atas itu ya, 100 volt. Jadi tidak akan pernah lagi ada pemaksaan masang speaker tambahan gitu ya. Yang kedua, sekarang ini power mixer ini ya, power amplifier ini itu punya protektor ya. Jadi kalau dulu di seri yang sebelumnya itu belum ada protektor speaker ya. Jadi kadang-kala orang-orang itu ada yang ngebus, wah pokoknya kan kalau di masjid gitu pengennya kencang jauh gitu jangkauannya gitu, sehingga akhirnya kadang-kala di boosting luar biasa, volumenya levelnya sampai merah-merah itu ya, signalnya itu clipping gitu ya. Nah itu mengakibatkan cepat putusnya spool speaker ya. Kemudian ya kadang-kala ampli ngebul juga gitu ya. Nah sekarang ini di seri yang ini sudah pakai protektor, keren sekali ya. Kemudian input microphone juga sekarang menjadi 4 ya, biasanya 3, ini 4 nih ya. Tapi yang keempat dia berbagi pakai dengan aux ya. Jadi nanti di belakangnya nih, dilihat di gambar, dipilih juga mau jadikan aux seri input atau jadi microphone ya. Kemudian menariknya lagi, sekarang ada echo-nya, tapi ini kayaknya masih untuk microphone yang nomor 1 ya. Di sebelumnya tidak ada ya. Kemudian nah kalau dilihat di bagian belakang, nanti dilihat di foto, ini ada microphone khusus yang koneksinya menggunakan semacam koneksi UTP. Itu mikrofonnya ada untuk PA, pengumuman itu biasanya kan suka ada nadanya ya, teng tong ting tong, perhatian kepada orang yang berkepala gundul. Terus ditutup lagi dengan ting tong. Nanti biasanya kan buat pengumuman di mall, di public space, di rumah sakit, kemudian di sekolah atau di stasiun, di terminal kan suka ada belnya dulu ya, nadanya dulu. Nah itu ada. Kemudian kelebihannya lagi, ini sudah ada juga di yang seri sebelumnya, adalah si input microphone yang nomor 1 ini itu bisa ada fungsi atenuasi atau mereduce volume dari input yang lain. Katakanlah
mic 1, 2, 3, mic 2, 3, 4 sedang digunakan. Nah, begitu mic 1 dipakai melemah. Atau biasanya kalau musik backsound, ya musik lagi diputar, ya. Nah, kita mau pakai pengumuman, nah dia akan langsung otomatis nge-reduce volume dari selain mikrofon satu. Biasanya musik, biasanya diperlakukan untuk musik. Dan itu kita lihat di gambar sini, di panelnya itu ada pengaturannya mau seberapa volume levelnya untuk yang dilemahkan. Misalkan sampai hilang banget bisa. Jadi begitu kita ngomong pengumuman mute langsung, nggak ada musiknya, nggak ada yang lain-lain, ya. Atau masih ada sedikit. Nah, itu bisa diatur dengan trim di panel belakang yang Anda lihat ini di gambar ini ya. Jadi ini cocok banget, lengkap banget kalau untuk kebutuhan public addressing itu luar biasa ini ya. Udah sangat-sangat mumpuni lah kalau menurut saya gitu ya, sangat memadai karena bisa atenuasi musik background gitu ya. Ini bisa juga high impedance 100 volt. Artinya apa? Kelebihan penggunaan teknologi high impedance itu adalah kemudahan dalam pemasangan. Satu kabel itu bisa untuk sekian lebih dari satu loudspeaker ya. Jadi tidak pusing lagi kita menghitung ini harus paralel kah atau serial kah agar mendapatkan impedansi yang sesuai spesifikasi ini amplifier gitu ya. Ini 240 watt nih. Ya, katakanlah saya punya speakernya itu 10 watt. Ini sih bukannya ini F2000, ini sampai 80 watt kalau masalahnya. Ini sampai 60 watt ya. Ini nanti kita tes juga ya, ini melengkapi tes yang untuk ampli. Jadi kalau saya punya power mixer ini TOA 240 watt, saya punya misalkan speaker TOA juga high impedance 10 watt masing-masing, maka berapa jumlah speaker yang bisa dikoneksikan ke ampli ini adalah tinggal dibagi 240 watt dibagi 10. Berarti berapa? 24 speaker itu saya bisa hubungkan ya, kita hubungkan dengan satu kabel saja. Ya, total 240 watt. Gitu. Kalau misalkan cuma 5 watt lebih banyak lagi. Maka dari itu TOA ini sangat terkenal, sangat banyak dipakai di public addressing di gedung-gedung, kampus-kampus, di mall gitu ya, karena dengan instalasi tadi satu kabel sudah bisa untuk banyak speaker gitu ya. Apalagi kalau buat untuk di mall itu dengan kekuatan 5 watt saja sudah cukup sebetulnya ya, lebih dari cukup untuk pengumuman sama musik. Berarti ini keren banget nih. Satu kabel dengan dibagi 5, berarti kita hampir 50 speaker bisa dikoneksikan ya ke dalam satu ampli. Dan kita nggak usah pusing-pusing hitung berapa ohm, apakah harus serial dan paralel gitu ya, dengan satu kabel udah bisa. Itulah kelebihan dari power amplifier sistem high impedance ya. Kita akan coba ampli ini, kita kasih input musik ya, seperti apa kualitas suaranya, menggunakan juga speaker pasangannya dari TOA juga. Dan saya ambil output dari sound card masuk ke aux 2 ya, ke aux 2 saya masuk aux 2. Kemudian kita coba nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini baru terdengar bunyi tak. Ya, jadi ada protektornya dulu. Ya, jadi ini loudspeaker insya Allah aman, tidak langsung menerima jedukan. Biasanya kan kalau begitu nyalain ampli yang nggak ada protektor itu jeduk. Nah, ini kan bisa memperpendek umur dari loudspeaker. Saya coba putarkan dulu. Coba banget ya, kecil dikit. Ini 8 inci ya. Ini kita bisa atur-atur. Ya, kita ada bass treble-nya sini. Ya, volume aux-nya ada sebelah sini. Ya, kita bisa setting berapa besar. Kalau kita merasa kurang treble-nya, kita bisa atur ada bass treble di sini. Ya. Saya penasaran juga, ingin mencoba mikrofonnya. Sikat mikrofon ini, ya, saya pakai dulu. Ya,
di sini kita nanti juga kita tes apakah suaranya akan mengecil. Tes cek cek 1 2 cek cek ha cek cek 1 2. Ini echo-nya. Ya. 1 2 3 cek cek ha tes cek. Nah, ini 1 2 cek Kalau kita kecilin 1 2 cek 1 2 tes cek ha cek cek ha 2 cek 1 2 tes 1 cek 1 2 tes ya. Oke, kita coba musiknya, kita play ya. Apakah dia akan mengecil? Tes cek 1 2. Oke, belum ya. Tes 1 2 tes cek. Tes 1 2. Musik dengan berjalan, kita coba musiknya jalanin dulu. Cik. Dia langsung kecil. Ternyata dia tidak bisa sampai off banget. Saya udah sampai full banget ini. Musiknya tetap ada, jadi tidak mute ya, hanya jadi sangat kecil. Jadi kalau kita berhenti ngomongnya, dia akan muncul kembali musiknya. Ting tong. Sayangnya saya nggak ada mikrofon yang pakai nada ya, chime mikrofon. Jadi tidak ada nada dulu. Tapi saya demokan pakai mulut aja. Ting tong. Oke, ikuti terus ngobrolin sound masjid. Jangan lupa buat yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mengikuti terus update dari channel khusus ngobrolin sound masjid ini, nggak ngobrolin yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.